Perkenalkan, nama saya Ingrid Ivana Willa, mahasiswi akuntansi semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hujanana Kupang. Sekarang, saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan menengah 1, soal persediaan menggunakan metode FIFO dengan sistem perpetual. Berikut penjelasannya. Berdasarkan data yang ada, kita diminta untuk membuat semua jurnal yang diperlukan dengan menggunakan sistem perpetual. Langkah pertama yang kita buat adalah membuat kartu persediaan untuk Chip West Company menggunakan metode FIFO dengan sistem perpetual. Untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Januari, persediaan awal yaitu sebesar 100 unit dengan harga $6 per unit. Karena itu persediaan, kita langsung masukkan ke kolom persediaan, yaitu sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya $6, sehingga diperoleh total harga yaitu $600. Didapat dari 100 unit dikali dengan $6. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 4 Januari terjadi penjualan sebanyak 80 unit dengan harga $8 per unit. Kita langsung masukkan ke kolom harga pokok penjualan karena transaksi menunjukkan terjadinya penjualan. Kita ambil dari persediaan yang semulanya 100, terjadi penjualan sebesar 80, jadi 80 unit dengan harga satuan yaitu 6. Setiap kali penjualan, harganya itu diambil dari harga barang persediaan yang ada. Jadi 80 unit dikali dengan $6, jadi total harganya yaitu 480. Saldo pada kolom persediaan, sisa 20 didapat dari persediaan awal dikurangi dengan penjualan sebesar 80 diperoleh 20 unit, jadi 20 unit dikali dengan $6, totalnya adalah $120. Transaksi selanjutnya pada tanggal 11 terjadi pembelian 150 unit pada harga $6,5 per unit. Kita masukkan ke kolom pembelian sebanyak 150 unit dengan harga $6,5 dan total harganya yaitu didapat dari 6,5 dikali 150 jadi 975. Setelah dari kolom pembelian kita langsung pindah ke kolom persediaan, di mana pada saldo akhir tadi persediaannya itu tersisa 20 unit, jadi kita tinggal masukkan kembali saldo yang persediaan sisa dan tambah 150 unit dari pembelian tadi dengan harga $6,5, jadi totalnya itu 975. Transaksi selanjutnya pada tanggal 13 terjadi penjualan sebanyak 120 unit. Di sini 20 didapat dari mana? Karena kita menggunakan metode FIFO yaitu first in first out, atau mana yang masuk pertama dia yang keluar duluan, di mana saldo yang tadi kita miliki awalnya adalah 20. Jadi pertama kita tulis dulu untuk pengeluaran pertama yaitu sebesar 20 unit dengan harga satuan $6 sehingga totalnya adalah 120, dan untuk yang selanjutnya yaitu 100 karena di sini diminta penjualan sebanyak 120. Kita baru mengeluarkan 20 jadi sisa 100. Kita ambil dari saldo yang 150 dengan harga satuan $6,5 sehingga total harganya adalah $650. Sehingga pada kolom persediaan saldo yang kita miliki sisa 50 unit dengan harga satuan 6,5 sehingga total harganya adalah $325. Selanjutnya pada tanggal 20 terjadi pembelian sebanyak 160 unit dengan harga $7 per unit. Kita masukkan ke dalam kolom pembelian sebanyak 160 unit dengan harga per unit $7 sehingga total harganya adalah $1.120. Setelah dari kolom pembelian kita langsung masukkan ke kolom persediaan, yaitu kita masukkan sisa saldo yang sebelumnya yaitu sisa 50 unit dengan harga satuan $6,50, jadi totalnya $325, dan kita masukkan total pembelian yang tadi yaitu 160 dengan harga satuan per unit
7 dolar sehingga totalnya adalah 1.120 dolar. Transaksi selanjutnya pada tanggal 27 terjadi penjualan sebesar 120 unit dengan harga 9 dolar per unit. Kita masuk ke kolom harga pokok penjualan. Di sini angka 50 didapat dari mana? Karena saldo yang sebelumnya tersisa yaitu 50 unit, maka kita gunakan sisa persediaan yang paling pertama yaitu 50 unit dengan harga satuannya 6,5 dolar. Jadi totalnya adalah 325 dolar. Dan untuk yang kedua adalah sebesar 50 unit diambil dari saldo 160 karena di sini transaksinya terjadi penjualan sebesar 100 unit. Jadi sisa 50 unit diambil dari saldo yang kedua yaitu 160 dengan harga satuan 7 unit. Jadi 50 unit dikali dengan 7 dolar adalah 350 dolar. Sehingga saldo akhir pada persediaan adalah tersisa 110 unit didapat dari 160 dikurangi 50 dengan harga satuan per unit 7 dolar sehingga total harganya adalah 770. Selanjutnya menentukan harga pokok penjualan Chipwest Company. Menentukan harga pokok penjualan seperti yang kita lihat pada kolom yang tersedia yaitu persediaan awal sebesar 600 dolar ditambah dengan pembelian yaitu sebesar 975 dan 1.120 dolar, jadi totalnya adalah 2.095 dolar. Sehingga barang yang tersedia untuk dijual adalah 2.695 dolar. Dikurangi dengan persediaan akhir yaitu sebesar 770 dolar, maka didapatlah beban pokok penjualan atau HPP-nya adalah sebesar 1.925 dolar. Selanjutnya adalah membuat jurnal umum untuk Chipwest Company dengan menggunakan metode FIFO sistem perpetual. Transaksi pertama terjadi penjualan yaitu 80 unit pada harga 8 dolar per unit. Ayat jurnal umum ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit dengan menggunakan sistem perpetual adalah piutang dagang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Kenapa sih piutang dagang? Karena terjadi penjualan secara kredit. Piutang dagang dan penjualan memiliki saldonya yaitu 640, piutang dagang di debit 640 dan penjualan di kredit 640. Didapat dari 8 unit dikali dengan 8 dolar. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang yaitu senilai 480 dolar. Itu dapat dilihat di kartu persediaan pada bagian beban pokok penjualan. Selanjutnya pada tanggal 11 terjadi pembelian 150 unit dengan harga 6,5 dolar per unit. Ayat jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada utang dagang yaitu 975 dolar. Selanjutnya pada tanggal 13 terjadi penjualan 120 unit dengan harga 8,75 dolar. Ayat jurnalnya seperti yang tanggal 4 yaitu piutang dagang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Piutang penjualan dan penjualan memiliki saldo yaitu 1.050 didapat dari 120 unit dikali dengan 8,75 dolar. Harga pokok penjualan pada persediaan memiliki saldo 770 dapat dilihat di kartu persediaan. Selanjutnya, pada tanggal 20 terjadi pembelian yaitu sebanyak 160 unit dengan harga 7 dolar per unit. Ayat jurnalnya, persediaan barang dagang pada utang dagang sama seperti transaksi tanggal 11. Kenapa persediaan barang dagang? Karena di sini persediaannya bertambah dan utang dagangnya berkurang karena terjadi pembelian secara kredit. Saldonya yaitu 1.120 dolar didapat dari 160 unit dikali dengan 7 dolar.
Selanjutnya pada tanggal 27 terjadi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga $9 per unit. Ayat jurnalnya sama seperti tanggal 4 dan tanggal 13, yaitu piutang dagang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Piutang dagang pada penjualan saldonya itu $900 didapat dari 100 unit dikali dengan $9, dan harga pokok penjualan pada persediaan dagang sebesar $675 dapat dilihat di kartu persediaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.